GCP adalah bukti bahwa komunitas bisa bermimpi besar. Tapi dalam dunia nyata, impian perlu didampingi oleh data, utilitas, dan dukungan sistemik. Tanpa itu, GCP bisa jadi lebih menyerupai ilusi kolektif. P-Network masih punya potensi, tapi jika komunitas ingin nilai besar seperti GCP bisa terwujud, mereka harus membangun lebih dari sekedar keyakinan. Mereka harus membangun sistem ekonomi digital yang fungsional, terpercaya, dan diterima secara global. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Apa jadinya kalau nilai GCP $314.159 per koin jadi kenyataan? Simulasi gila ini bikin kaget semua pionir di seluruh penjuru dunia. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, saat ini kita mengkaji salah satu berita yang disampaikan oleh salah satu media elektronik iknpost.id, di mana media ini memberitakan tentang konsekuensi nilai GCP $314.159 yang tentunya ini sedikit besarnya bisa dijadikan referensi sekaligus pemahaman tambahan bagi para pionir, walau pada intinya kita jangan berandai-andai, kita jangan mendahului keputusan pemilik proyek P-Network. Apakah harga P-Coin benar-benar bisa mencapai $314.159 per koin? Pertanyaan ini memicu perdebatan panjang dan panas di banyak media sosial, khususnya di antara para veteran penambang P-Network yang sudah mengikuti proyek ini sejak awal. Sementara komunitas sibuk berspekulasi dan membangun narasi nilai, dunia perbankan dan pasar keuangan nyaris tidak bergeming. Mayoritas pakar justru menanggapinya dengan keraguan, bahkan ketidakpercayaan total. Berbicara mengenai proyek P-Network, dari komunitas, oleh komunitas, untuk komunitas. P-Network lahir sebagai gerakan akar rumput yang menjanjikan revolusi keuangan dari tangan masyarakat. Maka tidak heran sebagian pengguna merasa mereka berhak menetapkan nilai mata uang digital ini melalui kesepakatan komunitas yang dikenal sebagai Global Consensus Value atau GCP. Nah, berbicara mengenai nilai GCP sebesar $314.159 per P-Coin sendiri berasal dari lambang V, lebih simbolik ketimbang realistis. Bagi para pemegang GCP, ini adalah bentuk penghargaan atas kerja keras komunitas. Tapi bagi para analis, ini lebih menyerupai fantasi kolektif ketimbang proyeksi ekonomi. Masalahnya, hingga kini tidak ada bursa kripto resmi, lembaga keuangan, maupun badan regulator yang mengakui atau memperdagangkan P-Coin pada harga fantastis itu. Maka, P-Coin dan perjuangan memvalidasi GCP, sejumlah pengguna yang menamai diri mereka GCP Global Ambassadors
aktif mendorong toko-toko dan bisnis agar mau menerima pembayaran dengan P-Coin pada nilai GCP. Beberapa di antaranya juga mendukung gerakan Double Value Movement yang mengklaim bahwa P bisa diperdagangkan dengan dua harga sekaligus, yaitu nilai pasar dan nilai GCP. Akan tetapi, faktanya tidak ada dukungan institusional maupun instrumen hukum yang bisa menjamin bahwa nilai GCP bisa diuangkan. Ini menjadikan GCP lebih seperti taruhan pada masa depan, bukan realitas hari ini. Ketika Open Mainnet diluncurkan tapi GCP masih mengawang, pada Februari 2025, P-Network secara resmi meluncurkan Open Mainnet-nya dan memperkenalkan aplikasi utilitas seperti Booster yang memungkinkan pengguna membayar tagihan listrik, mengisi pulsa, hingga membeli layanan digital menggunakan P-Coin. Tentunya hal ini membuktikan bahwa P mulai punya kegunaan nyata, tetapi tetap belum cukup untuk membenarkan harga $314.159 per koin. Apalagi ketika kita berbicara bursa seperti HTX yang diperjualbelikan bukan koin asli dari mainnet, melainkan IOU atau token yang hanya dihargai sekitar $0,60 hingga $0,65, jauh dari nilai GCP yang diimpikan. Tim inti P-Network bahkan menegaskan bahwa nilai P-Coin akan ditentukan oleh pasar saat sudah bisa diperdagangkan secara terbuka. Mereka mendorong pengembangan ekosistem yang sehat agar P benar-benar bermanfaat dalam skala besar. Akan tetapi hal ini tentunya berbanding terbalik dengan pernyataan Dr. Cheng Diofen bahwa dengan 10 koin P saja dipastikan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Untuk itu, disinilah kita para pionir lebih mematangkan pemahaman kita terhadap proyek yang kita garap ini. Jangan biarkan kita terprovokasi mengenai nilai. Tentunya, walaupun saat ini nilai di bursa sudah ditetapkan, akan tetapi nilai secara global kita belum mendengarkan pernyataan resmi langsung daripada pemilik proyek P-Network, dalam hal ini Dr. Nicholas Kokkalis. Semoga 28 Juni 2025 mendatang ini merupakan momen terbaik untuk kita. Bagaimana kita mendengar perkembangan proyek P-Network ini betul-betul bisa memberikan manfaat dengan nilai yang lebih baik. Nah, sekarang ada hal yang menarik terkait dengan nilai GCP. Katanya, lembaga perbankan tidak menerima harga GCP. Oleh karena itu, mengapa dunia perbankan menolak GCP? Jika GCP P-Coin benar-benar dihargai dengan nilai $314.159 per P-Coin dan diasumsikan ada 100 miliar koin yang telah ditambang, maka nilai total pasarnya bisa mencapai lebih dari $31 kuadriliun, angka yang jauh melampaui total GDP dunia sekitar $105 triliun, dan nilai total pasar kripto global $5 triliun per pertengahan tahun 2025. Kemudian, bank dan lembaga keuangan tidak mungkin mendukung nilai seperti ini tanpa kepatuhan terhadap standar Know Your Customer atau KYC, kemudian likuiditas pasar yang tinggi, selanjutnya dukungan regulasi dan transparansi, dan cadangan atau audit independen yang kredibel. Sebagai perbandingan, Bitcoin telah memiliki lebih dari 1 dekade sejarah, bersifat transparan, terdesentralisasi, dan sudah diadopsi oleh banyak institusi keuangan besar. Stablecoin seperti USDT dan USDC didukung cadangan nyata dan tunduk pada laporan audit rutin. Sementara itu, P-Coin belum terdaftar di bursa terbesar dunia dan nilainya saat ini masih ditentukan oleh harapan komunitas, bukan mekanisme pasar. Maka, di sini kita berbicara mengenai keyakinan kolektif dan delusi digital. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan sahabat untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi.
Sahabat Yasdar, antara keyakinan kolektif dan delusi digital, gerakan GCP Global Ambassadors memang menunjukkan kekuatan dari kepercayaan terdesentralisasi dan kolaborasi komunitas. Tapi, dalam dunia keuangan, nilai ditentukan oleh kombinasi utilitas nyata, permintaan tinggi, likuiditas, transparansi, dan dukungan regulasi. Tanpa itu semua, ada risiko besar bahwa impian besar komunitas justru bisa berubah jadi kecewaan massal, terutama jika nilai yang diyakini tidak pernah benar-benar bisa diuangkan. Sementara ini, para pendukung GCP membandingkan Picoin dengan masa awal Bitcoin. Namun, hal ini perlu dicatat. Bitcoin selalu terbuka untuk diperdagangkan sejak awal, memiliki pasokan yang terbatas dan jelas, serta tidak pernah menetapkan harga sepihak. Sebaiknya, Pi masih bersifat semi tertutup dengan jumlah pasokan yang belum transparan dan nilainya ditentukan oleh narasi harapan, bukan permintaan pasar. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi para pionir. Akan tetapi, kita tetap berpegang teguh pada ungkapan Dr. Fan, dengan 10 Pi saja bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Dan di sini kita memiliki kata kunci bahwa Project Pi Network berbeda dengan project kripto tradisional lainnya. Tentunya hal ini akan bisa kita buktikan setelah pemilik Project Pi Network mengumumkan harga resmi secara langsung. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai nilai GCP, apakah ini merupakan harapan atau ilusi? GCP adalah bukti bahwa komunitas bisa bermimpi besar, tapi dalam dunia nyata, impian perlu didampingi oleh data, utilitas, dan dukungan sistemik. Tanpa itu semua, GCP bisa jadi lebih menyerupai ilusi kolektif. Pi Network masih punya banyak potensi, tapi jika komunitas ingin nilai besar seperti GCP bisa terwujud, mereka harus membangun lebih dari sekedar keyakinan. Mereka harus membangun sistem ekonomi digital yang fungsional, terpercaya, dan diterima secara global. Sahabat Yasdar, tentunya tayangan ini sedikit besarnya menjadi referensi utama akan kehadiran nilai Pi yang sebenarnya. Kenapa kita saat ini seolah tidak menerima dengan nilai yang ada di bursa? Masalahnya bukan antara menerima dan menolak, akan tetapi dua nilai yang diperuntukkan untuk Bitcoin. Tentunya kita saat ini baru mendengar nilai sepihak, yaitu nilai yang ada di bursa, dan peruntukannya sangat jelas. Nilai GCP adalah bagi para pionir yang melakukan penambangan secara aktif langsung daripada ponsel yang mereka miliki sebagai nilai kontribusi. Sahabat Yasdar, sebelum admin akhiri, bagi sahabat yang ingin berpartisipasi dalam melakukan mining gratis, silakan sahabat untuk mengunjungi kolom deskripsi dan silakan untuk memilih sejumlah link yang telah admin sematkan. Akan tetapi, admin menyarankan, dalam dunia kripto, resiko tidak bisa diprediksi. Untuk itu, semua keputusan kembali kepada pribadi masing-masing. Tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur, tetap klik petir setiap hari, jangan ditunda-tunda. Biarkan kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita memilikinya, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah tergembosi, terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.